mana luka yang kau cinta? Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut. Meski badai datang menyambut, engkaulah nyala api di malam gulita, sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam, kau pilih berkata, rakyat harus tahu kau bersuara. Bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita, suara-Mu warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara Ibu Pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri, suara hati Indonesia belum mati. Pasca dikeluarkannya SK Mendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 tentang pemutakhiran data dan peta wilayah, dalam peta yang baru, 4 pulau di Aceh singkil dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Hal ini membuat beberapa tokoh dari Aceh mendatangi Pulau Panjang Kabupaten Singkil untuk melihat langsung keadaan masyarakat dan histori di sana. Mereka menemukan beberapa dokumen bahwa 4 pulau itu milik Provinsi Aceh, dengan bukti diantaranya batu prasasti, adat dan budaya, serta dokumen surat jual beli tanah yang dikeluarkan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa semuanya dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya ingin mengajak kepada Anda semuanya, sebetulnya apa sih yang terjadi di Indonesia saat ini yang berkaitan juga dengan kondisi geopolitik dunia sejak tahun 2025 ini. Ada sebuah skenario ya yang berkali-kali juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2018 ya, bahwa ada skenario kehancuran Indonesia tahun 2030. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat mulai dari tahun 2025 berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi secara hampir serentak sejak tahun ini. Pertama dari sisi fenomena Aceh, Sumatera Utara, kemudian Raja Ampat, kemudian PIK, reklamasi yang lain, Rempang, kemudian yang terjadi di Kalimantan dan sebagainya. Maka saya akan mengajak kepada Anda untuk sama-sama belajar, menganalisis secara multidisipliner, mulai dari aspek sejarah, geopolitik, spiritualitas, ekonomi global, dan apakah memang betul ada grand strategi intelijen. Pertama dari pola geospasial dan fragmentasi wilayah Republik Indonesia ini. Pertama, tiba-tiba muncul sengketa. Sengketa yang aneh sekali gitu, tiba-tiba terjadi di dua provinsi yang saling berdampingan, yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Ini ada tiba-tiba muncul polemik pulau dan kedaulatan akan daerah tersebut. Sengketa pulau ini tiba-tiba muncul di perbatasan antara Aceh dengan Sumatera Utara. Dan ini bukan sekedar masalah pemetaan belaka. Ini adalah bagian dari uji coba, eksperimen konflik horizontal dan disintegrasi mikro. Memecah konsensus batas administratif dua wilayah, provinsi, dan ini memancing resistensi identitas daerah. Aceh adalah wilayah syariat dengan sejarah konflik dan otonomi khusus, sangat strategis untuk dipancing menjadi entitas sendiri dalam peta disintegrasi Indonesia. Ini juga membuka celah intervensi asing, terutama melalui LSM dan proyek-proyek konservasi yang sesungguhnya mengunci ruang gerak rakyat lokal atas sumber daya mereka.
Berikutnya adalah konflik Raja Ampat. Ini surga yang diincar. Raja Ampat bukan hanya soal pariwisata. Raja Ampat adalah mata uang ekologis Indonesia di pasar karbon dunia. Konsensi wisata dan konservasi maritim di sini seringkali adalah kamuflase dari privatisasi sumber daya laut, terutama oleh entitas asing, China, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari skenario desoverenisasi ruang laut, yang pada akhirnya menjadikan Indonesia tak berdaulat lagi atas laut dan bioekologinya. Dalam skenario besar, Papua Barat dan sekitarnya akan terus dipecah dan didorong untuk referendum kemerdekaan dengan dalih ketimpangan pembangunan dan eksploitasi lingkungan. Maka pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat penting untuk melihat hal-hal yang tidak muncul di permukaan. Kemudian soal PIK, reklamasi, proyek reklamasi yang ternyata bukan hanya terjadi di pantai utara Jakarta, Banten, dan seterusnya, tapi sudah terjadi di 41 titik garis pantai di seluruh Indonesia. Jadi, kalau kita lihat khusus pada PIK dan proyek reklamasi di Jakarta Utara sampai ke Banten, ini adalah kota negara bayangan. Pantai utara Jakarta yang direklamasi dengan proyek PIK dan seterusnya membentuk urban enclave private milik elit. Hanya elit yang bisa masuk ke daerah enclave private ini. PIK bisa dilihat nanti sebagai sebuah prototipe kota transnasional yang tidak tunduk pada hukum negara bangsa. Jadi mirip seperti smart city di NEOM di Arab Saudi. Kemudian di balik pembangunan fisik yang megah, sedang dibangun struktur kapitalisme ekstraktif yang memisahkan rakyat dari tanah dan akses ruang hidup mereka. PIK juga memiliki potensi menjadi basis logistik dan operasi dalam skenario pemindahan kekuasaan modal asing jika konflik sosial terjadi di seluruh Pulau Jawa. Berikutnya adalah apakah ada skenario global di mana Indonesia di tahun 2030 ada dalam kekuasaan doktrin luar negeri, dalam hal ini tiga Barat, global power, dan mungkin China. Terjadilah fragmentasi Nusantara yang kita mulai di tahun 2025 ini. Kenapa tahun 2030? Karena tahun 2030 adalah angka simbolik yang sering sekali ditulis dan disosialisasikan pada banyak dokumen-dokumen strategis global, termasuk diantaranya ada dokumen Global Trends 2030 milik NIC, ada dokumen Agenda 2030 milik PBB yang dikritik sebagai dokumen kolonialisme hijau, Green Colonialism, dan berbagai studi Rand Corp serta Brookings Institution. Pada berbagai macam dokumen-dokumen global tersebut, Indonesia dipetakan sebagai penyumbang emisi karbon, dan ini harus ditekan. Indonesia dipetakan sebagai penyedia logistik dan pangan global dengan syarat tunduk pada food regime global. Indonesia adalah negara raksasa yang harus dilumpuhkan secara halus agar tidak mengancam dominansi Barat dan China. Indonesia menjadi target dari soft balkanization. Jadi, alih-alih diserang secara militer, Indonesia akan dipecah, akan difragmentasi melalui konflik-konflik internal. Pemiskinan sistemik, untuk diketahui, menurut data World Bank, saat ini tahun 2025, kemiskinan rakyat Indonesia sudah mencapai 69% dari seluruh rakyat. Dan disorientasi budaya. Maka ada operasi-operasi besar melalui dekonstruksi identitas nasional dan agama, ketergantungan pangan dan energi terhadap asing, privatisasi ruang hidup, tanah, laut, dan udara. Berikutnya lagi adalah strategi intelijen dan bio-cyber. Penguasaan lewat kerusuhan, lewat chaos, lewat riots, lewat kekacauan. Saya sering menekankan bagaimana strategi kolonialisme modern berbasis pada kontrol narasi melalui media, kebingungan kolektif yang diciptakan sehingga rakyat saling beradu pendapat dan seterusnya tanpa henti melalui berbagai masalah, melalui berbagai isu yang terus digulirkan baik melalui media maupun melalui media sosial, dan fragmentasi memori sejarah.
Isu-isu berbagai macam isu-isu yang kemudian menjadi polemik, diskusi, dan debat tak berkepanjangan pada masyarakat. Isu kesehatan, isu pendidikan, pangan, bahkan isu spiritualitas, agama, telah direkayasa untuk menjauhkan rakyat dari kemampuan berpikir strategis. Kemudian juga melalui biowarfare, melalui pandemi, vaksinasi massal, modifikasi genetik, dan cyber melalui media sosial, disinformasi, infotainment, maka rakyat dibuat sibuk dengan perpecahan sektarian, sibuk terjerat utang dan konsumsi melalui pinjol dan judol, dan rakyat dibuat tidak sadar bahwa wilayahnya sedang dijual pelan-pelan, sepotong demi sepotong. Sekarang saya sampaikan tafsir profetik, foresight, ya, dan bagaimana jalan kedaulatan harus ditegakkan oleh seluruh rakyat. Nusantara ini, Indonesia ini adalah tanahnya para wali, para orang suci. Ia tidak akan hilang begitu saja, tapi ia dan seluruh rakyat, seluruh bangsa yang mendiaminya, diuji secara terus-menerus hingga sampai kepada akarnya. Ini bukan hanya soal geopolitik. Ini pertarungan antara kekuatan penjaga bumi dan kekuatan penghancur, destruktif, transhumanisme, dan globalisme. Aceh, Papua, Jawa, Kalimantan, semua mengandung node-node energi spiritual yang ingin dilumpuhkan. Proyek Indonesia 2030 adalah sesungguhnya proyek menghancurkan fitrah manusia dan tanahnya agar tunduk pada sistem dunia berbasis AI, kontrol digital, dan rekayasa genetika. Maka, umat manusia, rakyat Indonesia yang memiliki tanah ini harus melakukan berbagai macam antisipasi dan gerakan secara holistik. Bangkitkan kesadaran sejarah dan spiritualitas lokal, kuasai teknologi dan data secara mandiri, dan kembangkan kembali kedaulatan pangan, air, tanah, dan keluarga. Indonesia sedang dioperasi secara senyap. Kita semua harus bangkit dan menyadarinya. Kita tidak boleh tidur lebih lama lagi. Ini bukan sekedar soal pulau atau reklamasi, tapi tentang ruh bangsa yang sedang digadai. Kalau kita tidak bangkit hari ini, 2030 bukan hanya tahun kehancuran, tapi tahun penguburan Indonesia sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.